Gak usah deket-deket sama istrinya kamu lagi, ya? Masalahnya ini anak sama istri aku statusnya masih tetap suami istri. Harusnya kalian nih pikir nih. Emang kamu siapa? Coba pakai jas sekarang, ha? Emang kamu udah sukses? Ya. Kalau kamu udah sukses, kita bakalan setuju cinta bareng sama kamu nanti. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang cantik yang ada di jagat raya ini. Wah, ini Agung udah datang. Udah lama nungguin, Gung? Ya 15 menitan, Bos. Udah lama? Bawa yang putih, jadinya bawa yang ini HRV. Oh iya, Gung, soalnya tadi aku butuh cepet. Kayaknya ini kan agak kecil. Kamu udah lama nungguin, 15 menitan ya tadi bilang. Jadi gini, Gung, sebenarnya, Gung. Berapa? Aku kan lagi banyak pikiran. Nah, di jalan aku juga kepikiran sebenarnya tiap hari sih, Gung. Dan udah lama. Cuman aku bawa kerja biar aku gak terlalu kepikiran. Emang yang dipikirin apa sih, Bos? Duh, gimana ya aku ngomongnya. Sebenarnya ini masalah keluarga, Gung. Makanya aku gak pernah cerita sama kamu karena ya aku anggap ini masalahnya aku. Kan kalau ke kamu kan biasanya cerita masalah kerjaan. Cuman sekarang aku memang udah gak kuat, Gung. Nah, makanya aku harus ya cerita sama kamu, Gung. Ya udah cerita aja, gak apa-apa, Bos. Siapa tahu saya ada masukan gitu, Bos. Duh, gimana ya, Gung, buat aku ceritanya, Cerita aja, Bos, gak apa-apa, Bos. Ya sebenarnya ini cerita masa lalu sih, Gung. Jadi aku kan punya istri sama anak, Gung. Iya, punya istri semuanya. Nah, dulu kerjaanku gak enak, Gung. Jangankan buat beli barang-barang, mobil, motor, buat makan sehari-hari aku pun gak ada, Gung. Kadang kurang, Gung. Dan aku punya kakak ipar. Kakaknya istrinya. Ya, yang cewek, cuman suaminya itu kurang ajar banget, Gung. Masa aku dipisahin, Gung, sama istri sama anaknya aku, Gung. Istri sama anaknya aku ya tetap di desa sekarang, Gung. Ya dulu karena aku ya gak bisa apa-apa, makanya aku dilarang buat bertemu sama anak sama istri, Gung. Oh, cuman karena ekonominya bos sama istrinya. Iya, bukan cuman ekonomi sih, Gung, banyak lah permasalahan, Gung. Ya masa aku udah punya anak, istrinya aku juga disuruh ceraikan aku. Cuman aku masih kagum sama istrinya aku sampai sekarang, walaupun nggak pernah ketemu, dia tetap ngubungin aku dan nggak mau nyeraikan aku, Gung. Dan aku udah gak tahan kalau begini terus. Sebenarnya aku kesana sekarang bisa, tapi aku takut memperkeruh masalah. Takutnya bukan masalah ekonomi doang, Gung, karena aku gak tahu pemikirannya mereka gimana, atau ada sikap yang gak cocok dari aku, Gung. Nggak gini, Bos. Emang kakak iparnya, suami kakak iparnya Bos nih kok sampai kayak gitu, Bos? Emang orang mana sih, Bos? Kalau boleh tahu saya, Bos. Sebenarnya dua-duanya sih, Gung, bukan cuman suaminya kakak iparku, Gung. Iya, dua-duanya itu misahin aku sama istri sama anak. Jadi aku masih ada fotonya mereka berdua. Kamu juga biar tahu, siapa tahu kamu bisa bantu cari jalan keluar, Gung. Bos, kan saya banyak teman di luar, Bos. Mungkin tahu ke orang itu, Bos. Dan Bos juga kan sudah banyak perusahaan, usaha kerja di luar. Kenapa, Bos nggak nyuruh anak, kan anak buahnya Bos banyak. Kenapa nggak nyuruh anak buahnya aja, Bos, buat nyari tahu mereka berdua tuh, Bos?
Iya, sebenarnya kalau aku pun minta tolong sama mereka pasti semua beres. Tapi ya kembali lagi Gung, ini masalah keluarga. Jadi aku harus profesional. Ketika aku ada masalah keluarga ya aku nggak boleh melibatkan orang-orang yang bekerja sama aku Gung. Karena mereka kenal dengan aku, kenal dengan masalah pekerjaan, bukan masalah keluarganya aku Gung. Jadi kalau saya dengar-dengar cerita bos sampai kakak iparnya sampai misahin bos sama istrinya, saya juga nggak terima bos. Jadi ini Gung, orangnya Gung. Hah? Beneran ini bos? Iya, dan ini istrinya Gung. Ini Nah. si David bos. Nah ini istrinya. Istrinya bos? Iya. Ada bos. Loh, kamu kok tahu Gung? Ntar deh. Gini bos, 1 tahun yang lalu bos, mereka berdua kerja di kantor bos. Ya setaunya mereka kantornya punya saya bos. Kantor yang Yang di cabang. bos. Kan bos nggak pernah sama sekali turun ke kantor cabang bos. Jadi ngiranya mereka kantornya saya bos. Kalau itu orangnya biasa aja yang ngurus bos. Dia takut banget ke saya bos. Lah kok bisa takut gimana Gung? Ya. Apa dia kendala masalah ekonomi juga? Nah bener bos. Dia kendala masalah ekonomi, sering ngutang juga ke saya bos. Oh, tapi Sekarang bos. tapi aku mohon maaf nih ya Gung. Aku bukan mau melibatkan kamu ke masalahnya aku Gung. Aku juga gak enak sama kamu. Soalnya kamu kan cuman masalah pekerjaan sama aku. Ini juga nyangkut masalah keluarga. Cuman takut ngerepotin kamu gitu. Enggak bos. Nanti aku takutnya dicontoh sama kamu. Jadi gak profesional dalam kerja, memanfaatkan jabatan untuk memperalat kamu. Takutnya begitu. Jadi aku gak mau. Niat aku cuman ya ngebantu bos aja. Soalnya kan saya udah lama banget sama bos gitu loh. Oh, kalau begitu Bantu bos. kira-kira kapan Gung bisa ketemu? Kira-kira kalau misal hari ini kamu ada kerjaan nggak di kantor? Nggak ada ya? Nggak ada bos. Hari ini juga bisa bos, biar saya samperin ke rumahnya bos. Yakin nih sekarang bisa? Bisa bos. Oh ya udah kalau begitu Gung. Kamu mau motoran apa naik mobil? Naik motor aja ya biar Motor cepat. aja bos, biar cepet bos. Kan cuman mau bilang bos. Oh dia tinggal di rumah dinasnya. Di rumah dia bos. Oh ya udah kalau gitu Gung. Saya tunggu di sini. Habis itu kamu dari sana kita langsung berangkat ya. Oh baik bos. Yaudah, aku makasih banget ya Gung. Yaudah, kamu langsung berangkat aja, itu ada motor Gung. Kamu langsung berangkat aja. Ya. Oh iya, gini lagi Gung, caranya Gung. Gimana bos? Kalau kalau misalkan dia tahu kamu itu diperintah aku, pasti bakalan gagal Gung. Karena dia benci banget Gung sama aku. Ya. Karena kalau gak benci gak mungkin bakal misahin aku sama istrinya aku sama anaknya aku, apapun alasannya itu. Jadi begini aja, aku kasih cara. Gimana bos? Bilang mau ketemu sama bos di kantor pusat, sama bos besar lah. Tapi dia harus bawa semua keluarga, termasuk yang ada di desa, ponaan, adik, begitu Gung. Karena mereka cuma satu saudara gue, dua ya. Dua sama. Si Rada sama Hita. Jadi enak, iya sama istrinya aku Gung. Jadi enak. Nanti kalau misalkan mereka nggak bawa, bos bakalan marah. Soalnya kan bos mau memberikan hadiah. Oh gitu ya Buat karyawan begitu Gung. Jadi kan lebih enak Fit. Kamu juga kalau misalkan dihitung kamu ada kamu, Rada, terus ponaannya kamu satu sama iparnya kamu satu kan udah 4. Kalau misalkan dapat 10 jutaan kan udah 40. Baik bos. Begitu caranya. Soalnya dia mata duitan Gung. Gitu. Aku paham pikirannya dia Gung. Ya udah kalau gitu saya langsung ke rumahnya si David aja bos. Ya udah deh. Nggak siang bos. Bawa motor aja ya biar cepet ya. Ya udah, makasih ya Gung. Kesini lagi ya bos. Ya, kita langsung berangkat habis dari sana, oke? Baik bos. Ya udah. Saya jalan dulu bos. Oke, Gung. Wah, alhamdulillah masih diberi jalan buat ketemu sama anak dan istri. Sebenarnya ini kan yang tiap hari jadikan aku kepikiran terus. Ya alhamdulillah. Kalau begitu, mending sekarang aku beresin baju buat ketemu sama istrinya aku, dan aku pakai pakaian seperti inilah. Aku masukin ke mobil. Lebih enak bawa mobil yang HRV aja daripada yang ini. Ini kan kecil, nanti lama nyampainya. Udahlah, kita langsung berangkat aja. Coba aja istriku nggak lembur karena jalan-jalan. Kalau kayak gini nanti diajak jalan-jalan malah gak mau, sibuk, capek lah, apa gimana lah. Masih mau jemput istri. Moga aja istriku mau diajak makan.
Itu Pak David. Loh, Pak David. Pak Agung? Kok, mohon maaf nih, kok tumben Pak Agung datang? Ya gini, saya mau ngomong. Pak David ini mau berangkat ke kantor. Enggak Pak Agung, kan sekarang aku nggak lembur. Oh, nggak. Cuma istriku yang lembur, jadinya aku istrinya. mau jemput istriku Pak Agung. Gini Pak David, saya mau ngomong, barusan saya disuruh ke rumahnya bos. Oh iya, Nah, gimana kalau di dalam aja Pak Agung? gak usah Pak David, ini soalnya saya buru-buru. Ntar lagi mau langsung pulang. Oh gitu, iya udah. Barusan saya disuruh ke rumahnya bos. Nah, saya disaranin sama bos buat pertemuan semua karyawan sama bos. Nah, jadinya Pak David sekarang sama istri, sama ponaan, sama iparnya juga disuruh pertemuan sama bos sekarang. Kok sampai bawa satu Nah, keluarga Pak Agung? Saya heran juga Pak David, saya kan juga nggak tahu. Ini kan cuman amanah dari bos, cuman saya nyampein ke Pak David gitu loh. Oh gitu. Ada, mohon maaf nih Pak Agung, Nah, gimana? ada bonusnya nggak Pak Agung? Nah, mungkin ya Pak David. Katanya tadi bos sih ngomong sama saya, katanya sih mau ada bonusan. Ya, bicara masalah bonusan itu Pak David, mungkin. Ya, gini soalnya Pak Agung, kan Gimana? ponan saya tuh ada di kampung Pak Agung. Terus? Jadinya kan butuh biaya transportasi gitu Pak Agung. Ya, masa Pak David nggak punya uang buat transportasi Pak David? Ya ada sih sebenarnya Pak Agung, tapi heran aja Pak Agung kok Gimana? sampai pertemuan gitu loh dibawa semua gitu loh Pak Agung. Ya mungkin Ponakan. apa kata Pak David barusan. Soalnya tadi saya yang ngomong sama bos ya dengarnya kayak gitu Pak David. Katanya mau dikasih bonus begitu Pak David. Tapi kan enak Pak David, seumpaman ya. Ya. Kalau semua keluarga karyawan dikasih bonusan, semisal satu orang 10 juta. Kalau Pak David, keluarganya Pak David kan 4 orang, kan udah 40 juta Pak David. Mending ipar sama ponakannya Pak David telepon. Kalau istrinya Pak David kan sudah sama Pak David. Iya Pak Agung. Telepon aja suruh datang Pak David. Ya udah kalau gitu Pak Agung. Berarti Beneran harus datang nih Pak David. Iya, Pak Agung. Ini soalnya mana dari bos. ya, berarti saya mau ketemu sama bos yang di kantor pusat. Dari pusat kan Pak Oh, David iya. nggak tahu Iya. sama sekali. Iya Pak Agung. Kan soalnya kantor cabang masih Ya, ya yang- bisa dianggap baru lah Pak David. Kan kantor cabang Pak Agung sendiri yang pegang. Benar. Ya udah kalau gitu Pak Agung. Ya Saya udah. langsung menghubungi ponakanku di kampung Pak Agung. Ya udah, ntar lagi lokasinya untuk buat pertemuan sama bos. Saya selok Pak David. Ya, terima kasih Pak Agung ya. Baik. Pak Agung nggak mau mampir dulu ke dalam? Enggak, saya soalnya buru-buru Pak David. Oh ya udah. Ya udah, mending ini Pak David telepon aja ponaan sama iparnya Pak David. Iya Pak Agung. Ya udah. Saya permisi dulu ya. Iya Pak Agung. Aku harus telepon Sinta nih sama anaknya. Nanti kalau dapat bonusan kan lumayan. Halo. Sin, kamu udahlah, udah. Kamu tinggalin pekerjaannya kamu. Kamu sekarang ke kota. Bawa anaknya kamu. Ya, ini ada kepentingan soalnya. Udah, gak usah pakai baju baru. Ya, ya seadanya dah. Pokoknya kamu hadir sekarang karena ini ada sangat penting dan ini menyangkut keluarga kita gitu loh. Kamu manja banget sih. Biasanya pakai angkot, ya pakai angkot lah. Ya, ya udah aku tunggu di kota ya. Cepetan. Iya, nanti aku bakalan cari lo kok. Ya, iya. Waalaikumsalam. Aduh. Wih. Tapi nanti kalau duluan Cinta gimana nih? Soalnya aku kan masih mau jemput istriku nih. Wah, istriku masih kurang 15 menit lagi yang mau keluar. Ya udahlah, daripada aku diomelin istriku, mendingan aku jemput istriku langsung ke Cinta.
Gung, Ya bos. tadi kan kamu udah bilang dia udah di perjalanan. Sekarang gini aja. Kamu belikan makan dulu buat anak sama istrinya aku, Gung. Soalnya aku udah kangen banget, Gung. Pengen ketemu, Gung. Oh gitu ya bos. Jadi sambil menunggu karyawan itu, kamu beli nasi dulu buat anak sama istrinya aku. Jadi biar enak, nanti aku ketemu mungkin mereka masih belum makan. Soalnya kan kalau secara ekonomi dia kalau hidup di desa ya nggak mungkin mencukupi, Gung. Tapi kira-kira kan istrinya bos dari desa. Nah, yang si David ada di rumahnya sendiri. Tapi kira-kira lebih cepat mana datang bos? Takutnya lebih cepat. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku kan mau ngasih makan ke istri sama anaknya aku, Gung. Siapapun yang datang aku nggak peduli. Siapa dulu yang datang nggak peduli. Yang penting aku bisa ketemu sama istri sama anaknya aku. Betul bos. Gitu. Ya udah bos. Ya udah kalau begitu. Lanjut mau beli ini bos. Ya udah. Makanan sama minuman juga. Iya. Tadi yang paling enak pokoknya, Gung. Bawa aja kuncinya, Gung. Oh, ya, bos. Jalan kaki aja nggak apa-apa, Gung. Di sini kan ada banyak Iya, karena orang jual ada makan. warung di pinggir bos. Bos nggak mau beli juga? Nggak, Gung. Aku nggak. Cuman Cukup istri sama anakku aja. Siap bos. Ya udah. Udah saya lanjut beli dulu. Oke, Gung. Semoga aku beneran bisa ketemu sama istri sama anaknya aku ya. Emang kebangetan si David sama si Rada. Tega banget ya. Dia misahin aku sama istrinya aku sama anaknya aku. Kalau sampai Rada sama si David bener karyawan di kantornya aku, awas aja mereka. Karena aku udah hidup menderita bertahun-tahun gara-gara aku gak bisa ketemu sama anak sama istri. Dan aku juga dipermalukan di depan keluarga besar dulu. Karena aku gak bisa mencukupi ekonominya istri sama anaknya aku. Tapi kan untuk memisahkan istri sama anaknya aku kan bukan jalan keluar yang baik. Awas aja ya ntar. Nah, belum ini ya. Tadi kita disuruh naik angkot dan mereka jalan berdua. Ya udah, kalau gitu kita tunggu Ini bukannya Tante Rada Sinta. sama Om David. Dek. Kamu kok udah ada di sini? Bentar deh. Ini Rara kan? Iya Mas, ini Rara. Bentar deh. Kamu dari desa ke sini naik apa? Sebenarnya aku tadi disuruh sama Mbak Rada sama Mas David juga kesini. Bentar deh. Cuman Ini sambil pegangin dulu. Terus, aduh. ini ayah sayang. Tapi kan dia ngajak aku buat ketemu sama bosnya. Karena emang keperluannya katanya harus bersekeluarga gitu Mas. Cuman aku disuruh naik angkot tadi sama mereka. Katanya aku nggak boleh jalan bareng mereka. Jadi sebenarnya gini, Dek. Enggak, sebentar. Ini Mas Bagas kok bisa ada di sini? Ya iyalah, aku kan pengen ketemu sama kamu. Aku udah bertahun-tahun ya dipisahin sama kakaknya kamu, terus kakak iparnya kamu, sama anaknya aku juga gara-gara ekonominya aku juga dulu udah anjlok deh. Bentar Mas. Maksudnya Mas Bagas pengen ketemu sama Sinta? Mas Bagas kan nggak tahu kalau Sinta mau kesini kan? Ya jelas tahu lah. Apa sih sekarang yang aku nggak bisa lakuin, Dek? Jadi ceritanya gini, Dek. Apa lebih baik kita duduk aja, kita sambil cerita. Ya udah, kita duduk di sana aja ya. Duduk sana ya sambil aku ceritain. Ayo. Nah, kita duduk dulu. Aduh. Jadi begini deh ceritanya. Aku sebenarnya ada anak buah. Jadi kan dulu waktu aku ditanyain sama kamu karena aku gak bisa apa-apa. Dan aku mau ketemu sama kamu, kamu selalu bilang kamu takut sama kakak iparnya, sama keluarganya kamu. Dan sekarang aku harus pakai cara lain buat ketemu sama kamu. Karena dari kemarin-kemarinnya aku udah nahan banget. Dan sekarang udah gak bisa aku nahan lagi buat ketemu sama kamu, sama anaknya aku deh. Sekarang aku udah beda sama yang dulu. Kalau dulu mungkin aku disepelekan sama keluarganya kamu, terutama sama kakaknya kamu, sama kakak iparnya kamu itu deh. Jadi sekarang aku udah banyak perusahaan, aku juga udah jadi orang kaya, juga udah bawa mobil. Dan sekarang aku mau buktikan ke mereka berdua. Dan perlu kamu tahu juga, ternyata kakak iparnya kamu sekarang itu anak buahnya aku di kantor cabang, Dek. Anak buahnya Agung itu masih bawahannya aku, Dek. Mas David. Nah iya, tadi aku kasih tahu fotonya kok. Tapi dia tahu kalau
sebagai atasan dia. Ya kalau si David sih sama si Rada ya gak tahu kalau aku atasannya, kan taunya dia ke Agung. Aku soalnya gak pernah ngurusin kantor cabang deh. Oh gitu. Jadi sekarang udah waktunya buat aku buktikan sama mereka, dan setelah ini aku gak mau lagi ada orang yang memisahkan kita lagi. Jadi mau seperti apapun alasannya, aku gak mau. Karena dulu gara-gara aku gak punya apa-apa, makanya dikasih jalan keluar buat aku gak bareng sama kamu. Sebenarnya itu bukan jalan keluar, itu kan menyiksa keluarganya aku deh. Dan aku juga mau berterima kasih sama kamu karena kamu masih tetap mau bareng sama aku, dan kamu tetap gak perhitungan sama aku. Ya, gimana pun kan kamu juga ayahnya Rara, Mas. Ya iya dek, aku memang ayahnya Rara. Emang ada yang lain selain Rara? Enggak lah, Kamu nih, aku aku- sebenarnya terharu banget. Cuman aku malu lah, masa aku mau nangis depannya anaknya aku sama kamu. Berarti semua ini yang rencanain kamu. Ya iyalah, aku sebenarnya tadi aku bilang ke Agung, nggak sengaja aja deh. Aku nggak pernah cerita masalah keluarga ke siapa-siapa. Cuman aku udah gak tahan, makanya aku cerita sama Agung. Dan kebetulan ya ternyata Agung kenal gitu. Dan Agung sekarang masih aku suruh beli makan. Kamu pasti belum makan kan sama Rara? Aku tadi juga naik angkot, Mas, sama Barada nggak dibolehin bareng. Wah. Padahal aku bawa Rara juga kan. Itu kakak iparnya kamu itu emang kebangetan. Emang dia gak pernah punya hati ya dari dulu. Udah deh, mulai dari sekarang kamu harus ikut aku. Kalau misalkan dia ngelarang, bakalan aku pecat mereka berdua. Aku udah nahan-nahan emosi udah bertahun-tahun ya. Aku kepikiran ke kamu sama Rara, aku gak dibolehin ketemu. Dan juga gak dikasih tahu kamu tinggal di mana sama dia. Dan kan kamu kan juga takut, kamu cuma bilangnya di desa terus. Ya aku juga nggak ngerti mereka maunya apa sebenarnya. Cuman mereka kayak benci banget sama kamu, Mas. Ya udah, mulai sekarang kamu gak usah takut. Sekarang kan aku udah beda sama yang dulu. Jadi ya biar mereka ngelihat sendiri sekarang keadaannya aku. Dan untungnya mereka juga udah jadi bawahannya aku. Jadi mereka gak bakalan macam-macam. Katanya si Agung juga dia sering ngutang ke Agung. Kalau begitu mending kita di depan mobil aja deh sambil nungguin mereka berdua yuk. Ya kayaknya bentar lagi mereka datang deh. Soalnya kan tadi masih beli sesuatu, katanya makanya dia telat. Atau kita nunggu di sini biar gak berdiri. Nggak apa-apa kalau menunggu saya, kasihan soalnya Rara kalau berdiri. Ya udah deh, kok soalnya kangen banget nih sama Rara. Sayang, kamu tahu nggak yang barusan tukang parkir? Itu temen aku, si Fikri. Dia tuh dulunya pinter, ya. Sering juara kelas pas waktu sekolah gitu loh, sayang. Terus Ya, kok bisa jadi tukang parkir gitu? namanya juga nasib. Mungkin ya nasibnya jadi tukang parkir gitu loh. Ya gitulah namanya kehidupan, sayang. Meskipun pinter di sekolah, belum tentu pinter mencari rezeki di Iya, di luaran gini Iya. ya, nggak menjamin hidup dia enak juga ya, walaupun dia tuh pinter. Ya iya, sayang. Oh iya, sayang. Kamu kan lembur sekarang, ya kan? Iya. Minggu depan ada lembur lagi apa enggak? Ya gak Ntar apa-apa aku lah, cek kamu dulu ya. meskipun lembur, kan kamu yang ditunjuk. Kalau aku yang ditunjuk ya aku yang lembur. Hutang kita kan sama Pak Agung kan udah banyak nih. Nah, hitung-hitung lah buat bayar hutangnya ke Pak Agung gitu loh, sayang. Iya, aku kan ini udah usaha, walaupun kamu nggak lembur, walaupun aku yang di sini lembur terus, ya udah deh, nggak apa-apa. Mau gimana lagi? Iya, Daripada kita nggak bisa bayar utang juga. Iya, sayang. Oh iya, tadi aku udah nelpon adiknya kamu, Sinta. Oh iya, Ya kan? terus Dia gimana? tuh ada di kampung. Ya, aku suruh datang ke sini. Soalnya Pak Agung itu tadi pas waktu aku mau jemput kamu, Pak Agung datang ke rumah, katanya disuruh bos yang di pusat. Loh, Di- kok tumben-tumbenan sih, yang emangnya ada apa sih? Kok Ya, sampai nggak tahu, nyuruh Sinta katanya kesini? katanya bosnya Pak Agung yang di pusat mau ketemu sama karyawannya sekaligus keluarga besarnya juga. Aku juga nggak tahu mau ngomongin apa. Ya katanya sih dapat bonusan gitu, Oh, nggak sayang. apa-apa kalau dapat bonusan, malah itu bagus kan? Makanya aku nyuruh Sinta sama anaknya itu datang ke sini ya. Ya, aku suruh naik angkot lah, sayang. Masa aku masih jemput ke sana kan? Aku mau jemput gimana kamu sih? gitu. Dia kan masih saudara aku, kan kasihan juga kalau dia tuh sampai naik angkot, apalagi bawa anaknya kan? Ya gak apa-apa lah, sayang, kan dia tuh udah terbiasa naik angkot. Ya. Dia tuh udah nurut sama kita gitu loh. Beda dengan yang dulu, dia tuh masih apa?
punya suami itu ya, dia tuh suka membangkang sama kita. Iya, dia ya kan terpengaruh sama suaminya itu kan. Untungnya aja Sinta tuh udah nurut sama kita dan udah ya pisah kan sama suaminya. Ya ngapain masih berumah tangga, sedangkan suaminya itu gak bermanfaat sama kita gitu loh, gak memberikan keuntungan sama sekali. Iya, apalagi dari keluarga miskin kan, nggak guna juga punya suami kayak dia. Iya sayang. Kalau kayak gini kan Sinta itu bisa dimanfaatkan sama kita loh. Ya maaf, dia tuh kan adiknya kamu, ya kan. Tapi kan kamu sering manfaatin dia juga. Ya, makanya dari itu, aku kan pengen cepet-cepet misahin dia. Untung aja sekarang dia udah pisah. Coba aja masih tetap sama suami yang kiri itu. Gak gampang dibodohi Sinta loh, karena suaminya itu loh suka ngatur Sinta gitu. Jadi aku tuh males. Udah nyampe mana ya? Soalnya kan kalau angkot biasanya Kan agak lama. Ya, tapi kan aku masih jemput kamu. Takutnya dia tuh udah nyampe di sini. Apa aku coba deh kamu hubungin si Sinta. Nggak takutnya ada apa-apa juga kan? Ya juga sih. Nanti kalau ada apa-apa kan kita juga yang repot. Kok gak diangkat-angkat ya? Mungkin lagi diangkat atau gimana? Aku jadi khawatir nih, soalnya ya gimana kan Sinta itu perempuan, anaknya juga perempuan. Aku takut ada yang ngejahatin atau gimana kan. Nah, mungkin aja. Bisa bahaya. Tapi tadi aku udah share kok, dan aku udah bilang kalau mau Ketemuan di sini. Iya, aku tunggu di sini. Soalnya aku kan mau jemput kamu dulu gitu. Oh ya, berdua kamu udah makan belum? Barusan nggak sempet aku makan, soalnya aku kan nggak buru-buru. Soalnya barusan kan tugas aku kan masih banyak juga kan, jadi aku nggak mikirin makan. Ini boro-boro mau mikirin makan, tugas aja masih numpuk tuh belum selesai. Kamu tadi pagi disuruh bawa bekal, gak mau. Ya aku males lah ya, nggak mau ribet-ribet bawa ini itu. Kalau kamu gak makan nanti kamu emaknya kambuh loh. Udah gampang, bentar lagi kita makan bareng aja sama si Sinta juga. Ya udah, kalau kita udah ketemu sama Pak Agung dan bosnya, habis itu kita langsung makan ya. Ya, aku takutnya kenapa-napa sama kamu. Iya sayang, makasih ya, kamu sekarang tambah perhatian banget sama aku. Ya iya, kamu kan istri aku sayang. Kalau kamu sakit kan aku juga yang repot gitu loh. Gak ada yang masakin, gak ada yang nyuci kan. Masa aku menyuci sendiri? Ya sekali-kali lah. Aku tuh istri kamu ya, bukan pembantu loh. Ya sayang, aku kan gak nganggap kamu itu pembantu. Kamu ya tugasnya kamu kan selain kerja ya kamu harus manjain aku gitu loh. Iya sayang, kalau tugas kayak gitu kan selalu aku beresin Iya. terus kan. Ya gue cuma bilang aja. Ya udah sayang, daripada nanti Sinta kenapa-napa, mendingan kita cari ya. Takutnya ada yang jahilin gitu loh. Nanti kalau Pak Agung nelpon baru kita ke tempat. Iya, kita mending sama cari Sinta dulu deh sama anaknya. Mau makan lagi, Rara? Nggak mau dibuka? Dibukain sama ayah. Bentar. Kenapa? Ah, pasti si lapar. Sinta ya? Ini ngomong-ngomong, Agung kok belum datang ya, Dek? Sinta? Ya udah, ayo kita ke sana aja. Panggil. Bukannya ini suaminya si Bagas itu kan? Ya. Kamu ngapain masih berduaan sama Sinta? Dek, tak tolong, Hah? Dek. Sin, kamu keterlaluan banget ya, kan aku udah bilang sama kamu. Sini. Ngapain kamu masih nemuin dia? Yang keterlaluan nih kalian berdua ya. Seharusnya kalian jadi kakak. Gak usah deket-deket sama istrinya kamu lagi ya. Masalahnya Iya. ini anak sama istri aku statusnya masih tetap suami istri. Harusnya kalian nih pikir nih. Seharusnya kamu sadar diri ya. Kalau kamu masih menganggap suaminya Sinta, kamu kasih uang jajan dong. Loh, Hah? kamu bisa tanya sendiri ke Sinta. Tanya apa? Kamu gak usah alasan, kamu bertahun-tahun kan udah pisah sama Sinta. Masih kamu nganggap kamu suaminya Sinta? Kamu itu udah mantan suaminya Loh, Sinta. masih Jadi belum ada pokoknya surat-surat perceraiannya. sudah ya. proses. Kamu tuh Kamu dari dulu emang gak mau ya pisah sama Sinta. Lah iya, soalnya aku sayang sama anak sama istrinya aku. Kalian berdua ini tega-teganya misahin seorang suami sama istrinya dan sama anaknya. Ya wajar lah. Hah? Kita Dan- tuh kakaknya tau Oh, nggak? kalau kalian kakaknya harusnya kalian kesini. Kenapa Sinta disuruh naik angkot?
Kenapa gak bareng sama kalian? Kan Terserah kalian aku anak lah, naik mobil. terserah aku. Hah? Suami aku tuh sibuk. Kamu kan tahu suami aku kerja di kantoran. Ya, aku nggak peduli mau kerja di kantoran, tapi mulai detik ini kalian nggak boleh misahin aku sama Sinta, Kamu sama siapa? Rara juga. Ya. Loh, saya kan suaminya. Jadi, kamu nih harusnya jadi kakak, harus jadi kakak yang becus. Kalau kamu memang memisahkan aku sama istrinya, aku harusnya kamu tanggung jawab, bukan ditaruh di desa. Dan kamu tempatnya sembunyiin juga ke aku kan? Seharusnya kamu sadar diri. Kenapa kita misahin kamu sama Sinta? Hah? Kita ngelakuin itu karena demi kebaikan Sinta sama anaknya. Tuh, Mbak udah. Kebaikan, dia hidup di desa berdua, kalian telantarkan. Kalau aku tahu begini, meskipun sampai mati aku gak bakalan ngelepasin anak sama istrinya aku. Jadi kalian berdua nih emang kebangetan ya. Dan aku pastikan kalian berdua nih bakalan menyesal. Kalian bakalan membayar atas perbuatan yang udah bertahun-tahun kalian lakukan sama keluarganya Kamu gak usah aku. sok-sokan. Hah? Ya. Kamu tuh orang miskin tau nggak? Kamu gak bisa memenuhi kebutuhan adik aku. Makanya kita pisahin kamu dan kita sembunyikan Sinta di desa. Ya. Supaya gak ketemu sama kamu lagi. Oh, kalian sembunyikan di desa, kalian manfaatin dia, kalian gak bertanggung jawab. Itu yang namanya kalian peduli. Harusnya kalau kalian peduli, kalian mementingkan kebahagiaannya dia. Dia meskipun dulu serba kekurangan bareng sama aku, dia tetap bahagia kok. Bahagia Kamu gak usah banyak ngomong ya Bagas. Aku tuh udah ngurusin surat perpisahan kalian. Surat kalian tuh udah diproses. Tanpa tanda tangannya kita, kalian nggak bakalan Kata bisa. siapa? Aku tuh banyak orang dalam. Jadi cuma masalah kayak gitu tuh gampang. Aku peringatkan sama kamu ya. Mulai detik ini kamu gak usah ketemu sama Sinta adik aku. Kalian masih belum tahu siapa aku. Emang kan kamu sekarang? siapa? Tuh pakai jas sekarang, hah? Emang kamu udah sukses? Ya. Kalau kamu udah sukses, kita bakalan setuju Sinta bareng sama kamu nanti. Iya, aku bakalan tetap bareng sama Tapi Sinta. kamu gak usah mengecoh kita dengan jas murahnya kamu ini, hah? Ya. Mas, udah, dia kan ayah Rara, Mas. Kamu tahu apa? Hah? Ya, Udah tapi- sayang. Udah, Kamu Sin. urus Sinta ya. Kamu nggak usah ngarepin laki-laki kayak dia. Udah gampang, nanti aku bisa cariin suami yang terbaik tapi buat kan- kamu sama Rara. Kalau ngomong nggak usah sembarangan. Kalau ngomong nggak usah sembarangan. Tangannya gak usah tunjuk-tunjuk. Loh, kalau kamu nggak apa-apa ya nunjuk-nunjuk aku. Aku bukan nggak menghargai kalian. Aku sangat menghargai kalian. Tapi kalau perbuatan kalian seperti ini nggak mau berubah, Berubah apanya? Hah? ya kalian berubah lebih baik. Harusnya kalian sadar lah, umur kalian makin tua. Kalau kamu udah berubah menjadi orang kaya, hah? Kita bakalan berubah sikapnya sama kamu. Oh iya, kalian bakalan jadi orang miskin sebentar lagi. Dan jangan harap kalian bisa misahin aku sama keluarga Emang aku kamu lagi. udah mempunyai tahta kedudukan, hah? Iya. Punya uang yang banyak, hah? Sehingga kamu berani mengancam kita sebagai adiknya, kakaknya Sinta. Kalian nih emang nggak punya hati ya. Kayaknya hati kalian udah tertutup. Makanya kalau makan sesuatu dengan uang yang halal, biar berkah, biar kalian sikapnya nggak begini. Gini nih. Kebanyakan uang haram sih kalian. Kamu tahu apa, hah? Iya. Kamu gak usah sok suci. Kalau orang sok suci gak mau uang yang banyak, meskipun dengan cara gak halal, hah? Kayak gini nih. Ya, Laki-laki seperti dia tuh nggak sopan sama lihat aku. suaminya kamu nih. Mas, tapi Mas Bagas masih nafkain aku sama Rara. Nafkain apa? Ya, aku emang nggak ngomong sama Mas David sama Mbak Rada. Ini yang aku gak suka, ha? Kalau kamu udah ketemu sama suami kamu suka membangkang sama kakak kamu. Dia pantas membangkang karena dia gak bahagia. Kalau dia bahagia sama aku, mungkin sikap dia dan aku juga gak bakalan seperti ini Kamu tuh sama nggak ada kalian. hak ya buat ngatur Sinta lagi. Loh, aku suaminya kok. Suaminya apaan? Aku yang besarin Sinta dari kecil ya. Kamu yang besarin, bukannya orang tuanya yang besarin. Ya, tapi dia kan hidup sama aku. Sekarang gini deh. Orang tua Sinta itu udah gak ngerti kamu. Hah? Soalnya kamu sadar diri, ya? Ya karena itu hasutan kalian berdua dulu kok aman-aman aja. Bahkan aku mau dikasih usaha, tapi kalian karena iri harta orang tuanya Sinta takut jatuh ke aku sama Sinta, ya makanya kalian berbuat seperti itu. Gak banyak ngomong ya? Hah? Kamu udah mencoba memfitnah aku. Loh, aku bukan ngefitnah kamu, Mas. Cuman ya memang begini faktanya. Terus mau ngomong apa lagi? Di mana-mana ya. Yang mendapatkan harta warisan terbanyak itu kakak yang paling tua. Iya, ya akulah, nggak mungkin Sinta. Loh, aku Jangan nggak sembarangan masalah. ngomong ya. Mau kalian ambil semua warisannya nggak apa-apa. Tapi kalian harus terus terang. Aku bukan penikmat warisan orang tua. Aku pengen kerja sendiri, itu jauh lebih baik. Gitu loh. Hah? Iya. Iya. Amen. Kalian Mulu. Aduh, Kamu nggak usah tampilan itu sok-sokan. nggak bisa menjamin loh ya.
secara dari dulu kamu serba kekurangan kan? Mau makan aja kamu sampai pinjem uang sama aku kan? Iya, tapi kan Mas Bagas kan ayah si Rara, Mbak. Rara selalu nyariin ayahnya loh. Masa tega kalian berdua ngejauhin Rara dari ayahnya? Ya kalau masalah cuma mau ketemu sih ya nggak apa-apa, tapi kamu sama Bagas Nggak boleh. harus pisah. Sekarang kalian udah bilang seperti itu. Sekarang ketemu nggak boleh. Dari kemarin-kemarinnya, dari dulu udah bertahun-tahun si Rara kalian pisahin. Hah? Kalian sembunyiin tempatnya. Kalian nggak ngasih tahu. Sekarang aku harus pisah baru aku bisa ketemu. Kalian nih yang bener dong kalau ngomong. Pokoknya aku gak mau tahu kalau masalah Rara, ya. Biar aku yang nanggung. Masa nggak bisa gitu dong? Kan Mas Dan Bagas aku ayahnya. bakalan mencarikan calon suami yang pas Iya, buat kamu bener. dan yang kaya. Nggak mau. Gini ya. Pokoknya kamu harus mau. Apa? Loh enggak, kamu Hah? bilang mau tanggung jawab. Kalau Sinta sama Rara hidupnya bahagia, mungkin aku gak bakalan kepikiran. Oke, gak apa-apa demi kebahagiaan dia. Tapi kalau sekarang aku juga udah bisa bahagiain dia. Alah, Jadi kamu ngeles aja. Loh, Kenapa? Ha? Membahagiakan dengan cara apa kamu, ha? sekarang gini deh aku tanya, kalian kesini mau ngapain? Kalian disuruh bosnya kan kesini kan? Gara-gara kamu pakai jas. Ya, kamu bersuara lantang depan aku. Ah, ya, gak ngaruh, tahu nggak? Bukan masalah ngaruh gak ngaruhnya. Tapi ini apalagi Apa? Kamu mau bilang kalau kamu udah sukses? Iya, udah menjadi bos. Hah? Dari mana? aku juga ngejelasin ke kalian, kalian nggak bakalan percaya. Udahlah, sekarang gini, biar ntar pembuktian aja. Aku kesini juga bawa mobil kok. Mobil. Mobil kamu Pasti bilang? cuma pinjem Hah? doang itu. Iya. Kamu sadar diri, ya. Kamu dari keluarga yang miskin. Oh iya, keluargaku memang Yang keluarga. nggak mempunyai apa-apa. Sekarang kamu ngaku-ngaku bawa mobil. Lucu, tau nggak? Pokoknya sekarang kamu angkat kaki dari sini. Dan jangan sampai aku ngelihat batang hidungnya kamu lagi. Oh. Kalau Udah enggak, dong, ini kan ada Rara. Masa Mas Devi tega misahin Rara sama ayahnya lagi? udah diam. Pas aku selama ini udah nurut kalian berdua ya. Cuman kalau untuk saat ini aku kasihan sama Rara. Lo enggak, iya kamu boleh nurut terus deh. Tapi sekarang meskipun kamu nurut, aku yang bakalan merintah kamu buat gak nurut sama mereka berdua. Karena aku juga sekarang udah lebih lah dari kalian berdua. Bahkan kalian berdua masih bawahnya aku sekarang. Mohon maaf, kalian jauh levelnya di bawahnya aku sekarang. Kalau cuma mau main sombong-sombong, aku juga bisa. Dan aku juga udah ada bukti sekarang. Aku pengen mau ketawa kalau denger omongannya kamu. Ah? Ya udahlah. Bawahan aku, ya. Kamu bakal nyesal. Simpan aja kata-katanya kamu. Kalau kamu gak menurut sama mbaknya kamu, aku pastikan kamu bakalan dicoreng dari. Kalian gak usah ngancam-ngancam. Kalian gak usah ngancam-ngancam. Aku juga bakalan datang kok ke rumahnya Sinta. Dan aku juga bakalan bilang semua perbuatan kalian sama aku sama Sinta dan niatan kalian seperti apa. Lihat aja. Dan sebelum itu kalian juga bakalan udah minta maaf sebelum aku pergi ke rumahnya Sinta. Kalian juga bakalan minta Kamu maaf. tuh nggak bisa ngargain aku sama suami aku ya? Kamu bisa Sama nggak? Suamiku ini siapa? Kamu siapa? Itulah yang aku nggak seneng dari Tapi Mbak Rada si juga nggak Bagas bisa itu. menghargai suami Sinta kan? lebih parah mana? Kalian misahin aku sama keluarganya aku dan sikap aku sama kalian. Ya karena kamu tuh nggak sopan sama kita. Bukan karena gak sopan, cuman kalian pengen menikmatin harta warisan kan? Hah? Udah pergi aja. Ini lama-lama Sayang, nih. pokoknya aku gak mau tahu ya. Tadi malam Om Rudi itu kan ke rumah. Dia itu mau minang Sinta, ya. Bagus Kita jodohin dong. aja sama Om Rudi. Iya, aku setuju. Langkahi dulu mayatku kalau misalkan mau nikahin Sinta. Emang aku kasih tahu sama kalian berdua. Dan kalian berdua bakalan aku tuntut karena statusnya dia masih suami istri sama aku, oke? Sayang, coba. Paham ya? Sayang, Iya, ya. coba lihat. Hah? Udah beberapa tahun gak ketemu. Loh ya. Sekalinya ketemu sok-sokan banget ya. Loh, sepatuku bermerek. Pakai sepatu, pakai jas. Kalau mau ikut Oh. karnaval jangan di sini, ya. Kalian bolehlah, kalian berkata seperti itu sekarang. Ngetawain aku oke, gak apa-apa. Tapi sebentar lagi kalian ngetawain aku bakalan berubah. Kalian akan memohon agar aku maafin kalian berdua. Kalian masih belum percaya, udah. Kita tinggal nunggu seseorang yang bakalan buat kalian semua malu di depan aku. Udah Oke. ngomongnya, ya. Omongnya kamu tuh sampah, tau nggak? Oke, kalian boleh mau ngomong apa aja, mau ngomong aku sampah, terserah. Tapi yang jelas bakalan aku buktikan sekarang sama kalian. Nggak, biar kalian juga nggak selalu mau misahin aku sama Sinta. Bos, permisi bos. Ini makannya bos. Makan aja. Oh ya, pegang dulu, Gung. Pak Gong, Oh, pada sama
Iya. Adipannya sama ponakannya sudah datang. Sudah datang. Nah, sayang, Kita mau ketemu sama siapa? Biar saya jelas sebentar lagi. Loh. Gak usah deket. Kalau saya nunjuk-nunjuk, minta tolong dijaga kesopanan Pak David. Maksudnya gimana? Kan saya atasan Pak David, saya Iya. minta tolong jaga kesopanan Pak David. Tapi ini suaminya Biar saya jelasin dulu Pak David. Nah, sebenarnya yang mau tadi yang mau dipertemukan Pak David mau dipertemukan sama bos. Nah, sebenarnya bos Bagas, bos saya Pak David. Nah, benar. nah beneran ragu. Benar. sebelum kamu datang ke sini mereka udah ngata-ngatain aku dulu nih, mau misahin aku sama istrinya aku. Sekarang pilih deh. Kalian mau keke tetap seperti itu atau kalian saya pecat? Hah? Dan aku bukan nggak tahu, kalian juga punya utang, Gung. Kalau misalkan dia masih macam-macam, Gung, tuntut aja mereka berdua, Gung, karena mereka udah telat bayar hutang. Jangan gitulah Bagas. Nah, sekarang udah jangan begitu ya, Bagas. Bos Bagung, adik ipar kita. Aku nggak nyangka. Kaget kan saya tahu tentang hal ini. Pak David kaget. Kaget banget lah. Ya, karena saya sudah diceritain sama bos saya Pak David. Ini udah direncanain dari rumah Pak David. Ya udah kamu wujud cinta sih. Kayak gitu. Sekarang Pak David nggak mau minta maaf ke bos saya tentang kesalahan Pak David. Ya, pasti kita minta maaf. Ya udah. Iya, maaf aja tapi nggak cukup. Sekarang bilang adik ipar ya. Udah, kamu pindah lagi. Kalau kamu nggak pindah, aku hitung sampai 3, kamu bakalan aku pecat. 1, 2. Gimana aku sekarang- saudaranya Sinta. Oke, sekarang kalian bilang saudara. Tapi kan Mbak Rada udah misahin Cinta sama suami Cinta, misahin Rara sama ayahnya, Mbak. Maaf, teman. Gung, Ya bos. utang mereka berapa, Gung? Awal pertama minjem 50 juta bos. Terus yang kedua 20 juta. Jadi 70 juta semua bos. Kalian sanggup nggak bayar uang 70 juta? Hah? Ya, kita kan bekerja di perusahaannya Pak Agung. Nah iya sebenarnya kan perusahaan saya cuma perusahaan kantor saya di kantor di cabang. Iya Pak. Iya, Kalau Pak. kita dipecat gimana yang Ya itu semua tergantung aku. Jadi semua yang megang kendali sekarang aku. Kalian mau apa? Hah? Kita minta tolong lah. Oh, Bagas. sekarang minta tolong. Dulu aku minta tolong sampai mau nangis darah pun kalian nggak tolongin. Kamu nggak bilang sih, Dek, kalau kamu udah sukses. Udah, sekarang nggak usah ade-adean. Udah basi. Sekarang kalian udah tahu aja siapa aku, sekarang kalian begitu. Makanya aku bilangin sama kalian berdua ya, kalian yang lebih tua harusnya kalian memberikan contoh yang lebih baik kepada adiknya. Bukan seperti ini. Ya memang kalau dilihat dari kan, kalian memang lebih tinggi dari aku, tapi secara sikap kalian masih kayak anak SD, bahkan lebih buruk dari anak SD. Dan setelah ini, kalian nggak usah santai-santai ya. Dan setelah ini aku juga bakalan beri pelajaran sama kalian. Kalian nggak usah kerja di kantornya aku. Dan aku juga bakalan berangkat buat nemuin keluarga kalian. Jangan gitu lah. Apa yang udah kalian rencanain? Jangan gitu. Bakalan aku bongkar semua. Ya, kita Sekarang maaf. daripada tambah ribet urusan, kalian milih cabut dari sini atau Agung aku suruh proses masalah kalian. Kalian udah pecat tapi kalian masih di penjara. Kalian mau nggak? Ini dulu. Dah, Kamu pergi. bisa bantuin aku sih. 1. Mbak Rada udah ngejauhin Rara dari ayahnya. Mending langsung pergi aja. Berada. Gung, sebelumnya aku mau bilang makasih ya sama kamu, soalnya karena bantuan kamu aku bisa bertemu sama anak sama istrinya aku, Gung. Dan sekarang aku minta tolong kamu tunggu di mobil aja, Gung. Aku soalnya mau ngomong sama anak sama istrinya aku. Setelah itu kita pulang Baik bos. dan kita lanjut proses aja, Gung. Kalau Tuh, bos mereka berdua. cerita dari dulu, udah dari dulu bos ketemu Ya, sama. soalnya kan aku paling anti, Gung, cerita masalah keluarga sama orang lain, soalnya kan itu sifatnya privasi, Gung. Jadi nggak boleh disebar-sebar. Ya udah saya tunggu di mobil dulu ya bos. Ya udah. Terima kasih ya. Ya sama-sama mbak. Nah, sekarang Rara sama kamu udah tinggal sama aku aja deh. Tapi kita pulang dulu ke rumah orang tuanya kamu biar aku ceritain semua. Tapi kamu nggak bakal ninggal aku sama Rara. Ya enggak lah, kalau misalkan aku ninggalin kamu sama Rara, kan nggak mungkin aku sampai bikin acara seperti ini. Ya udah kalau itu. Jadi sekarang kamu udah nggak perlu khawatir lagi. Dan untuk masalah rumah buat udah aku siapin, rumahnya udah bagus-bagus kok deh. Kamu tinggal pilih, kamu mau tinggal di rumah yang mana. Ini beneran. Ya beneran. Jadi nanti kita langsung beli pakaian juga ya. Biar kamu ya tambah cantik, walaupun seperti ini sebenarnya cantik. Tuh, tapi lebih cantik nanti beli baju yang lebih bagus ya. Orang desa sebelumnya. Iya, tapi aku juga orang desa. Ya nggak apa-apa lah, ini kan ciri khasnya kan. Ya udah,